Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan SIM yang ke-7 yang terakhir, kita akan membahas mengenai pengembangan sistem. Ya, untuk membuat suatu sistem yang baru atau menggantikan sistem yang lama, secara keseluruhan ada metodenya. Ya, nah ini salah satu skemanya, di mana untuk menggantikan sistem yang baru itu kita memerlukan sebuah input kebutuhan apa saja yang dibutuhkan untuk sistem yang baru, kemudian dana atau budget atau kontrol, nanti menghasilkan sebuah mekanisme atau sumber daya ya, dan dari input ini nanti menghasilkan sebuah keluarannya yaitu berupa dokumentasi. Pengembangan sistem ini diperlukan yaitu untuk menggantikan sistem yang lama dengan sistem yang baru yang lebih baik. Misalkan sistem yang lama baik itu sudah terkomputerisasi ataupun belum, nah kita kalau misalkan masih ada kelemahan, masih ada kendala, kita perlu menyusun atau membuat suatu pengembangan sistem yang baru. Oke, kita lanjut. Ini memperbaiki sistem yang telah ada. Artinya tadi Pak sampaikan di awal bahwa sistem itu tidak selamanya masih secara manual, tapi bisa juga sistem itu sudah terkomputerisasi tapi masih memiliki kendala. Maka disitulah kita perlu memperbaiki sistem tersebut atau melakukan pengembangan sistem. Nah, di sini ada kebutuhannya apa, kemudian ada perencanaan atau metodenya, kemudian menghasilkan mekanisme. Dari ini nanti outputnya adalah sebuah rancangan sistem. Dari rancangan sistem itu nanti diproses menggunakan coding, ya, coding, dan mana coding ini nanti memberikan kriteria untuk kontrol, menghasilkan mekanisme, ya, sumber daya dan staff atau tool, nanti menghasilkan berupa modul-modul yang sudah teruji. Nah, dari modul-modul ini nanti diintegrasikan dari beberapa submodul. Nah, modul-modul apa contohnya? Misalkan kalau persediaan barang ada modul penerimaan barang, ada modul pengeluaran barang. Nah, nanti diintegrasikan menjadi sebuah sistem informasi. Ya, itu modul ini kalau misalkan di dalam perpustakaan yaitu ada peminjamannya dulu, pengembalian, pendaftaran anggota. Nah, nanti digabungkan, diintegrasikan menjadi sebuah sistem informasi. Ya, oke. Dalam merancang sistem informasi dibutuhkan sebuah metode. Jadi kalau misalkan kita membangun sebuah sistem informasi atau mengembangkan sistem, itu harus ada caranya atau metodenya. Ya, kenapa harus ada metode? Yaitu untuk menjamin sistem informasi tersebut dapat diselesaikan secara tepat waktu, ya, sesuai dengan anggaran dan sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Nah, kalau misalkan kita membuat sebuah sistem informasi tanpa menggunakan metode, maka yang pertama, selesainya tidak akan tepat waktu. Yang kedua, tidak sesuai dengan anggaran yang ada. Yang ketiga, yang pasti bahwa hasilnya tidak akan sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Nah, itulah mengapa kita harus menggunakan metode atau cara dalam membangun sebuah sistem informasi. Ya. Nah, dalam pengembangan sistem informasi atau metode pengembangan informasi ada beberapa bentuk. Yang pertama skala sequential atau waterfall, yang kedua interaktif atau incremental seperti prototyping, repeat process, ya. Nah, ini biasanya dikenal dengan istilah yang klasik, ya. Kalau ini biasanya dikenal dengan istilah object oriented, ya. Yang sekarang dua-duanya masih digunakan, ya. Nanti Anda akan ketemu lagi pendalamannya dalam mata kuliah berikutnya, ya. Sequential, metode sequential, setiap saya akan masuk tahap berikutnya. Nah, artinya harus diselesaikan dulu satu persatu, tidak boleh melewati tahapan yang lainnya. Ya, harus berurutan. Kelemahannya, pemilik dan pemakai tidak sabar menunggu sistem jadi. Jadi, artinya ini kalau kita menggunakan metode sequential, ini proses penyelesaian sistemnya lumayan agak lama. Ya. Yang berikutnya metode interaktif atau incremental. Ya.
analisis, rancang, implementasi bagian, lanjut analisis. Nah, ini dan seterusnya sampai dengan jadi. Artinya dengan menggunakan metode ini bisa lebih cepat penyelesaiannya. Kelebihannya bisa meningkatkan kepuasan pemilik dan pemakai sistem. Ya. Dan sekarang memang sudah semuanya sudah agak mulai berlari ke metode ini, metode interaktif dan inkremental. Ini adalah siklus hidup sistem informasi. Ada dari manajemen, nanti melakukan perencanaan, kemudian menggunakan metode, dan menghasilkan evaluasi. Dari evaluasi ini nanti balik lagi kepada manajemen. Ini adalah model siklus hidup pengembangan sistem LDS SDLC, System Development Life Cycle yang tadi ya. Jadi ada investigasi, analisis, desain, implement, dan maintenance atau perawatan sistem. Ya. Ini termasuk ke dalam metode yang sequential atau yang klasik. Ya, ini di zaman sekarang ini metode ini sudah banyak ditinggalkan, tapi ada juga yang masih memakai walaupun jumlahnya sedikit. Kita lanjutkan lagi. Ini beberapa tahapan SDLC yang menurut beberapa ahli, nanti bisa tinggal dibaca atau Anda bisa nyari tahapan-tahapan SDLC dari sumber yang terbaru ya, 10 tahun terakhir ini masih yang lama. Nah, ini juga sama tahapan dari SDLC ya, tahapan seperti ini. Nah, ini adalah distribusi usaha pengembangan sistem. Dari beberapa distribusi ini ada beberapa presentasi. Yang pertama tahap pengujian ini presentasinya 45%, analisis sistem 20%, desain sistem 15%, dan pengkodean 20%. Jadi untuk membangun sebuah sistem informasi ini tidak bisa dilakukan oleh sendiri. Jadi ada beberapa presentasinya yang harus dikerjakan ya. Bagian analisis sistem 20%, bagian perancangan sistem 15%, bagian yang mengcoding atau programmernya 20%, dan bagian yang pengujian atau testing adalah 45%. Kita lanjut. Kita lewat aja. Kita lewat aja ini. Kita lewat juga ini. Nah, untuk melakukan analisis sistem, apa saja sih hal-hal yang harus dilakukan? Yang pertama, kalau misalkan Anda tidak memiliki data sama sekali, berarti yang harus kita lakukan yaitu melakukan observasi ke lapangan dengan cara melakukan wawancara. Silakan ditanyakan hal apa saja yang belum dimengerti atau hal apa saja yang belum didapatkan datanya. Nanti bisa ditanyakan ke stakeholder atau kepada orang-orang yang terlibat di lapangan yang akan dibuatkan sistem tersebut. Yang kedua, melakukan riset terhadap sistem yang sekarang. Jadi kita amati ya, sistem yang akan kita kembangkan atau yang sistem yang akan kita ganti itu kelemahannya ada di mana. Ya, kita amati ya, kita lakukan penelitian apa kekurangannya, kendalanya apa. Nanti kendala-kendala tersebut kita harus selesaikan di sistem yang kita bangun atau yang kita buat. Yang berikutnya harus terjun ke lapangan. Ya, jadi tidak bisa kita membangun sebuah sistem kita diam di tempat dengan memberikan perumpamaan. Jadi kita harus terjun ke lapangan, ke objek penelitian. Misalkan kita akan membangun sistem di rental mobil, ya kita harus datang ke tempat rental mobilnya untuk melakukan penelitian. Yang berikutnya melakukan kuis, yaitu memberikan kuesioner atau pertanyaan ya. Jadi kita bisa memberikan beberapa pertanyaan yang nanti harus dijawab oleh stakeholder atau para pelaku yang terlibat di dalam sistem tersebut. Yang berikutnya pengamatan terhadap sistem yang serupa. Pengamatan terhadap sistem yang serupa yaitu kita harus mencari referensi sebelum kita membuat sistem sendiri. Kita harus mencari referensi sistem yang sejenis itu bagaimana, sehingga pada saat membangun sistem kita sudah memiliki gambaran. Jangan sampai kita membangun sebuah sistem ternyata sistem yang kita bangun itu tidak sesuai dengan harapan ya. Kemudian yang berikutnya prototype itu melakukan percobaan ya. Lanjut. Nah, ini adalah kesalahan yang sering terjadi dalam membangun sebuah sistem informasi ya. Contoh misalkan kebutuhan pemakai menurut analisis sistem saat wawancara adalah seperti ini. Membuat ayunan di pohon
dengan 3 pengayun atau 3 penyangga. Tetapi ya, kebutuhan pemakaian yang cukup direalisasikan menurut analisis sistem itu berbeda lagi. Pengayunnya jadi 2 karena susah kalau 3 jadi 2. Nah, balik kepada programmer melakukan disederhanakan lagi. Yang tadinya bawahnya bulat, ini dibuat jadi kotak. Ternyata sistem yang diinginkan itu adalah hanya sederhana seperti ini. Ya, jadi satu penyangga dan satu buah lingkaran. Jadi artinya ketiga stakeholder ini, ketiga pelaku sistem ini dalam membangun sistem itu harus saling berhubungan, jangan berjalan sendiri-sendiri ya. Lanjut. Implementasi sistem. Implementasi itu yaitu penerapan sistem. Apabila sistem itu mau diterapkan atau mau dipakai, maka ada hal-hal yang harus dikerjakan atau mencakup aktivitas apa saja. Yang pertama yaitu pengujian, yang berikutnya instalasi perangkat keras dan perangkat lunak. Artinya perangkat keras yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem tersebut apa saja, misalkan dari jaringannya, dari PC-nya, dari printer, dan lain sebagainya. Kemudian perangkat lunak, aplikasi yang digunakan untuk menjalankan software tersebut apa saja, misalkan dari sistem operasinya, software pengembang sistemnya, database-nya, dan lain sebagainya. Kemudian setelah ini pengujian dilakukan, sudah selesai, perangkat lunak, perangkat keras sudah diinstalasi, perangkat keras lunaknya juga sudah dipasang. Lalu kita melakukan pelatihan kepada pemakai, kepada pengguna. Artinya pengguna tersebut yaitu orang-orang atau pengguna yang dia akan menggunakan sistem yang telah kita bangun. Kemudian yang berikutnya pembuatan dokumentasi. Ya, pembuatan dokumentasi yaitu mendokumentasikan kegiatan. Ya, contoh misalnya kita membuat buku panduan dari sistem tersebut untuk untuk menjalankan atau operasi dari sistem yang telah kita bangun. Kemudian yang terakhir yaitu konversi, ya, mengkonversi dari sistem yang lama menjadi sistem yang baru menjadi lebih baik. Artinya sistem yang tadinya banyak kekurangan kita ganti dengan sistem yang baru yang menjadi lebih baik sehingga menjawab permasalahan-permasalahan yang ada. Kita lewat saja. Ini juga kita lewat. Nah, ini adalah beberapa model atau metode tahapan pengembangan sistem. Ada model Scanswell, ada linear, ada prototype, model rapid application development atau RAD, model evolutioner, dan teknik generasi keempat atau porosity. Ini model waterfall, ini sering dipakai kalau misalkan mahasiswa menyusun tugas akhir, biasanya kalau menggunakan metode yang klasik atau metode yang lama, ini metode waterfall ini banyak digunakan dalam penyusunan tugas akhir. Tapi kalau misalkan kita membangun sebuah website atau yang berbasis objek multimedia, biasanya metode ini kurang tepat untuk digunakan. Ini kelebihan metode waterfall, kekurangan ini nanti tinggal dibaca saja. Ini model prototype, ini biasanya cocok untuk digunakan apabila kita akan membangun sebuah sistem yang berbasis objek oriented atau berbasis multimedia. Oke, ini definisi model prototype. Nanti tinggal dibaca saja teorinya. Ya, ini juga sama. Ini model prototype recount, ya, seperti ini. Ini juga kelebihan prototype. Ini model RAD, yang ini jarang digunakan. Model ini, tapi kalau misalkan Anda melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, ini biasanya digunakan. Nah, ini dilewat saja, nanti tinggal bisa dibaca. Nah, ini model RAD, kelebihan dan kelemahannya. Ini kelebihannya, kelemahannya. Ini model spiral, ini juga udah jarang digunakan model spiral ini. Ini beberapa tahapan dari model spiral. Ya. Ini kelebihannya dan kekurangannya. Ini model porosity.
ini juga jarang digunakan. Ya, ini beberapa teori dan beberapa kelebihan dan kekurangannya. Baik, sampai di sini dulu untuk pertemuan kali ini. Pada intinya, apabila kita membangun sebuah sistem informasi, kita memerlukan sebuah pengembangan sistem menggunakan sebuah metode, di mana metode tersebut kita gunakan untuk tadi ya mempermudah menghasilkan sistem sesuai dengan kebutuhan, efisiensi dengan anggaran, dan supaya sistem agar bisa selesai tepat waktu. Baik, sampai di sini dulu untuk pertemuan 7 kali ini. Kita lanjutkan lagi minggu depan. Assalamualaikum. Minggu depan udah UTS ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.